Gimana? Gimana lagi? Oh. Hai, terima kasih udah klik lagi channel Priska Ferdianti. Saat ini aku mau bahas tentang anak aku yang kemarin selama 6 bulan ini sedang terapi TB. TB is tuberculosis. Gimana sih kok bisa sampai kena dan seperti apa sih proses perjalanan terapi selama 6 bulan loh, dan itu bukan waktu yang sebentar ya, dengan biaya yang cukup lumayan. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi dan juga bisa menolong ibu-ibu semua yang mungkin mengalami apa yang aku alami. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu TB kan. Jadi aku mau coba bacain satu artikel tentang TB yang akan aku juga share linknya di bawah ya. Jadi, TBC pada anak terjadi karena anak menghirup bakteri Mycobacterium tuberculosis yang berada di udara. Bakteri tersebut kemudian berdiam di paru-paru dan dapat berkembang ke bagian tubuh lain seperti tulang belakang, ginjal, bahkan otak. Anak-anak yang terkena TBC atau tuberkulosis kemungkinan besar tidak tertular dari teman-teman sebayanya, melainkan dari orang dewasa yang menderita penyakit tersebut. Ketika orang dewasa yang menderita TB, batuk atau bersin, bakteri penyebab TBC akan menyebar ke udara, dan pada saat itulah penularan penyakit TBC ke orang-orang di sekitarnya dapat terjadi, baik ke anak-anak maupun orang dewasa. Anak-anak yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, misalnya karena HIV pada anak atau kurang gizi, memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena TBC anak. Penyakit TBC atau yang disebut TB dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap paparan atau exposure. Pada tahap ini, anak sudah terinfeksi kuman TBC, namun jika daya tahan anak tubuh kuat, kuman TBC dapat ditekan pertumbuhannya sehingga tidak menimbulkan gejala apapun. Sebagian kasus TB anak, khususnya pada anak yang sudah lebih besar, infeksi hanya sampai pada tahap paparan. Jika seperti ini, anak tidak mengalami keluhan apapun meskipun hasil pemeriksaan tuberkulin menunjukkan bahwa ia pernah terpapar kuman TBC. Bila daya tahan tubuh anak tidak mampu melawan kuman TB yang masuk, maka kuman tersebut akan berkembang biak dan menyebabkan penyakit TBC seperti beberapa gejala penyakit TB pada anak, yaitu batuk lama yang tidak kunjung sembuh, biasanya hingga lebih dari 3 minggu, demam hingga lebih dari 2 minggu, batuk darah, tubuh lemah, kehilangan nafsu makan, berat badan tidak kunjung bertambah, sesak napas, berkeringat di malam hari, pembengkakan kelenjar getah bening, pertumbuhan terhambat. Wow. oke, anak aku itu terkena TB yang masih dalam jenisnya paparan, jadi bukan TB yang aktif. Jadi ada dua jenis TB yang bisa mengidap kepada anak kecil ataupun sebenarnya orang dewasa. Satu adalah TB yang dia itu tidak menunjukkan gejala, dan yang kedua adalah TB yang aktif, yang dalam hal ini menunjukkan gejala seperti yang sudah tadi saya sebutkan ya. Nah, puji Tuhannya anak saya itu tidak menunjukkan gejala apa-apa. Nah, kita sempat surprise juga, ternyata pas hasil pemeriksaan itu anak kita ternyata terkena TB gitu, dan sempat bener nggak ya, karena dia aktif semuanya itu benar-benar berat badannya normal, tumbuh kembangnya normal, pencernaannya oke, nafsu makannya bagus, tapi ternyata terdiagnosa. Asal mulanya sebenarnya kayak gini ibu, para bunda semuanya, karena pandemi. Jujur aja, anak saya lahir di bulan Januari tahun 2020, dan setelah lahir 2 bulan kemudian tiba-tiba pandemik sudah mulai memasuki Indonesia gitu ya. Dan jujur saya merasa agak panik dan ketakutan nih gitu. Jadi akhirnya imunisasi yang harus dia dapatkan, yaitu imunisasi BCG, salah satunya BCG itu kita skip, kita tidak memberikan pada waktunya. Karena apa? Karena kebetulan waktu itu kita pindah rumah, dan juga akhirnya kita tidak maksudnya kita bisa aja mencari puskesmas terdekat, cuman kita takut gitu untuk bawa keluar. Dan jujur saya salah waktu saya baca buku
ibu dan anak. Di situ saya pikir bahwa imunisasi bisa nanti dilanjutkan setelah anak kita beberapa bulan kemudian, dan saya pikir mungkin pastinya COVID nggak bakal lama seperti saat ini ternyata. Akhirnya setelah anak saya usia 11 bulan, akhirnya kita baru realize bahwa wah, kayaknya nggak mungkin kalau anak kita nggak imunisasi, dan akhirnya kita mulai cari puskesmas terdekat atau rumah sakit yang bisa imunisasi anak kita. Dan di sana akhirnya kita memutuskan ke puskesmas ya. Di puskesmas lumayan bidan yang ada di sana atau perawat yang ada di sana lumayan surprise karena ternyata anak saya belum diberikan imunisasi. Ya, saya juga merasa bersalah. Akhirnya mereka nggak bisa melanjutkan imunisasi yang tertinggal itu sebelum mendapatkan surat dari dokter. Akhirnya puskesmas memberikan surat rujukan untuk kita ke spesialis anak. Nah, dimulailah kisahnya. Akhirnya kita tidak mendapatkan imunisasi apapun, malah kita harus ke rumah sakit yang ada spesialis anak. Hari itu juga kita langsung cari rumah sakit yang ada spesialis anak gitu ya. Nah, kita dapat di satu daerah di Banten. Kita bawa keesokan harinya anak kita ke sana, dan setelah dicek berat badan, tingginya, semuanya itu normal. Itu normal ya, puji Tuhan, ternyata anak saya walaupun tanpa melewati imunisasi itu sehat, normal, aktif. Nah, tapi dokter bilang seperti ini. Semua imunisasi apabila terlambat itu masih bisa dikejar. Tapi ada satu imunisasi yang tidak bisa langsung diberikan begitu saja, yaitu imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini sudah telat. Akibatnya harus melakukan semacam tes untuk memastikan bahwa di rentang waktu anak saya telat tidak diberikan imunisasi BCG tersebut, anak saya tidak terkontaminasi, terpapar atau terinfeksi bakteri TB. Nah, akhirnya kita membuat janji 3 hari kemudian untuk datang lagi ke dokter untuk langsung mengecek dengan tes yang disebut tes mantuk. Jadi tes mantuk itu adalah tes yang ditaruh di kulit, disuntikan di kulit, dan itu akan bereaksi. Nah, anak saya disuntikan di bawah kulit, itu akan bereaksi 2 atau 3 hari kemudian. 3 hari kemudian kami kembali ke dokter. Nah, dalam rentan waktu 3 hari itu saya lihat anak saya tangannya tidak tidak ada gejala yang terlihat seperti apa gitu ya, maksudnya bentol seperti mata ikan, nggak ada. Jadi saya tenang saja. 3 hari kemudian setelah dicek kembali saya lupa di sini kayaknya. Ya, di sini. Setelah dilihat ternyata itu ada ciri-ciri bahwa anak saya terpapar TB. Nah, akhirnya dengan sedih, ya ampun, masih kecil dan harus terapi selama 6 bulan, itu tuh sebenarnya waktu-waktu yang gak gampang ya. Akhirnya kita mulai terapinya. Nah, selama 3 bulan pertama dia akan mendapatkan 3 jenis obat. 3 jenis obat ini harus dimakan setiap hari, diminum setiap hari, dan tidak boleh sama sekali skip atau tidak boleh sama sekali lupa gitu ya, 3-tiganya ini. Ya mulailah akhirnya perjalanan gimana susahnya ngasih minum obat gitu ya, 3 obat itu, dan anak saya harus benar-benar dicekok karena waktu itu umurnya 11 bulan ya, umurnya sudah mulai 11 bulan, harus dicekokin gitu. Terus ya gimana dia numpahin juga obat gitu setiap hari. Itu awal-awal lumayan stressful gitu ya, lumayan. Oke, setelah, karena obat yang diberikan dokter itu hanya untuk 2 minggu ya, dan harus balik lagi ke dokter, biaya dokter juga lumayan, biaya konsultasinya juga lumayan, dan juga biaya dokternya karena spesialis obat-obatannya juga mungkin yang bagus kelasnya ya, itu lumayan agak berat di kita. Dan akhirnya
em, kita mencari alternatif obat dengan kandungan yang sama, dan kita mendapatkannya, tapi itu berupa obatnya itu berupa tablet. Jadi kita cari apotek yang bisa menghancurkan tablet tersebut gitu. Nah, jujur aja, mungkin ini apa yang sudah kita lewati. Apabila ada ibu-ibu yang juga mengalami hal yang sama, mungkin ini bisa menjadi masukan juga, tapi tetap harus berkonsultasi. Jadi sebelumnya saya pernah berkonsultasi karena pandemik juga ternyata kan tidak selesai-selesai ya, dan jujur aja setiap kali ke rumah sakit dengan padatnya anak-anak kecil dan juga padatnya orang-orang di sana, jujur saya merasa risih. Bukan risih seperti apa, tapi risih karena ya ini lagi pandemik gitu loh. Dan akhirnya pas waktu obatnya habis, dan jujur saja kita selalu menghabiskan pasti lumayan gitu pada waktu pergi ke dokter setiap kali. Akhirnya saya mencari alternatif di luar sana dan mendapatkan obat dalam bentuk puyer. Tapi sebelumnya memang saya sudah berkonsultasi ke salah satu aplikasi dokter yang bisa kita akses secara online saat ini. Saya bersyukur sekali sih, terima kasih aplikasi tersebut. Nah, akhirnya dari aplikasi tersebut dokter di sana pun menyarankan apabila jangan dihentikan karena mungkin masalah keuangan dan segala macam, atau masalah jarak juga dari rumah ke rumah sakit tersebut, itu jaraknya hampir 1-2 jam gitu. Dan juga kekhawatiran lainnya, dokter akhirnya menyarankan bahwa silakan dicari di apotek terdekat seperti itu. Nah, dari situ, dari salah satu aplikasi itu, jujur saya minta supaya diberikan resep diberikan gitu, supaya apabila saya ke apotek bisa memberikan resep tersebut gitu. Nah, akhirnya mulailah pengobatan selanjutnya. Setelah itu bulan ketiga kalau nggak salah, bulan kedua akhir ya, kita menggunakan obat yang kita bisa dapatkan di apotek gitu. Memang nggak gampang juga mencari obat yang kandungannya ini pas untuk TB gitu. Jadi sebenarnya di 3 bulan pertama anak saya atau siapapun yang terapi TB itu akan mendapatkan 3 jenis obat. Nah, di bulan selanjutnya setelah melewati 3 bulan pertama itu hanya 2 obat saja. Nah, yang saya cari di luar itu adalah obat yang 2 ini. Tapi yang satu ini saya masih waktu konsultasi ke dokter, saya masih ambil obat ini, tapi yang 2 saya ganti obatnya dengan yang saya bisa cari di luar supaya harganya lebih murah gitu. Apa aja sih obat-obatnya, saya akan informasikan sebentar lagi ya. Jadi saya mau ceritakan dulu perjalanan terapinya supaya mungkin bagi para bunda yang ada juga kesulitan keuangan itu bisa meniru cara saya, karena jujur anak saya saat ini sudah tidak lagi, puji Tuhan, sudah tidak lagi mengikuti terapi, sudah selesai terapinya dengan hasil yang baik. Nah, akhirnya di bulan keempat saya pure hanya memerlukan 2 obat saja. 2 obat ini akhirnya saya hanya memakainya, saya hanya beli dari apotek-apotek di luar ya gitu. 2 obat ini dengan sekali lagi resep dokter yang memang saya dapat dari aplikasi online. Jadi memang dokter yang mengawasi tetap. Nah, saya tidak menghabiskan seluruhnya karena saya tahu saya menghabiskan seluruh obat selama 6 bulan ini tanpa ada kontrol langsung ke dokter. Jadi saya sudah memikirkan bahwa oke, saya di pengobatan bulan terakhir harus bawa anak saya ke dokter untuk bisa check up lebih lagi apakah anak saya sudah selesai atau harus mengulang. Karena di terapi ini apabila kita lalai memberikan obat, kita harus mengulang lagi dari awal. Itu informasi yang saya dapat. Tapi memang saya tidak pernah lalai memberikan obat, tapi jujur obat yang diberikan tidak sama mereknya dengan yang dokter spesialis anak tersebut berikan.
tapi kandungannya sama ya. Nah, kemudian ada satu situasi di mana saya juga harus pindah lagi ke satu daerah. Jadi tidak di tempat di mana dulunya lebih dekat ke dokter spesialis tersebut. Karena saya pindah lagi ke satu daerah di Bogor, akhirnya itu memaksa saya harus mencari lagi tempat untuk anak saya menuntaskan terapinya. Nah, saya berkonsultasi kembali dengan aplikasi online ini. Dan di sini dokter dari aplikasi tersebut menyarankan saya pergi ke puskesmas. Nah, akhirnya saya pergi ke puskesmas. Di puskesmas saya ceritakan kronologisnya. Dan sebelumnya saya memang sebelum pergi ke puskesmas saya memang menghubungi pihak rumah sakit untuk meminta histori dari perjalanan pengobatan anak saya. Dan akhirnya saya mendapatkan histori itu saya pegang untuk saya bawa ke puskesmas. Dan saya amazed ya, karena ternyata di tempat ini puskesmas bisa bisa menangani masalah TB dengan sangat baik di puskesmas yang ada di daerah saya saat ini. Akhirnya saya bawa anak saya ke puskesmas dan saya ceritakan kronologi semuanya. Akhirnya dokter yang ada di puskesmas menyarankan anak saya untuk kembali tes mantuk. Nah, disinilah saya menemukan sedikit pertanyaan dan kejanggalan mungkin, bahwa pertama kali anak saya dites itu hanya disarankan untuk tes mantuk. Ya, mohon maaf apabila saya salah ya, mungkin nanti ada yang nonton adalah yang berprofesi di bidang kesehatan dan lebih mengerti dari saya. Tapi waktu pertama kali dites mantuk anak saya, itu dokter saat melihat adanya titik atau adanya kayak bukan ruam ya, seperti ada sesuatu gitu, titik lah, itu langsung mengidentifikasikan bahwa anak saya terkena TB. Tapi memang tidak ada langkah selanjutnya seperti ronsen paru-paru. Nah, waktu saya ada di puskesmas ini, dokter lumayan agak bingung karena saya tidak bisa menunjukkan ronsen paru-paru yang dilakukan di awal. Menurut dokter yang ada di puskesmas ini, seharusnya saya melalui juga proses ronsen paru-paru anak saya ini. Tapi kan saya tidak tahu karena dokter waktu itu tidak menyarankan untuk saya melakukan tes selanjutnya setelah tes mantuknya itu ada ciri-ciri lah seperti itu. Nah, akhirnya dokter menyarankan saya untuk melakukan tes mantuk lagi, dokter yang ada di puskesmas ini ya. Akhirnya kita melakukan tes mantuk dengan catatan 2 hari kemudian saya akan bawa anak saya lagi untuk dibacakan hasil tes mantuknya. Akhirnya kita melakukanlah tes mantuk nih anak saya, kembali disuntik lagi. Nah, 2 hari kemudian saya kembali ke puskesmas, dicek. Di sini saya sangat amazed ya, maksudnya pelayanan puskesmas, mungkin bagi para ibu di sini yang mungkin menganggap selama ini puskesmas kalau bisa bawa ke rumah sakit kenapa harus ke puskesmas. Jujur deh, ibu-ibu semuanya dulu juga saya berpikir seperti itu, tapi dikarenakan kondisi seperti ini saya harus memilih puskesmas dan saya bersyukur ternyata pelayanan puskesmas itu memang saat ini sudah bagus sekali. Nggak tahu saat ini ya, dulu mungkin tidak bagus, tapi nggak tahu sejak saya memakai puskesmas sih saya rasakan memang bagus ya. Nah, di sini anak saya dites mantuk, setelah 2 hari kemudian datang dicek, dan perawat yang ada di puskesmas ini mengecek hasil tes mantuk itu sangat detail, pakai penggaris, dia ukur diameternya, dia ukur. Saya membandingkan dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit tersebut sebelumnya, itu tidak melakukan seperti itu detail, hanya melihat seperti ini dan dia bilang, "Ibu, anak ibu ini memang kulitnya agak gelap, jadi mungkin terlihat seperti tidak ada tanda-tanda. Tapi apabila diperhatikan lebih seksama, ini sebenarnya ada Bu
memang tidak bengkak atau tidak seperti apapun ya, cuman ini ada satu titik merah dan ini ya ini berarti ada Bu. Nah hanya seperti itu ya. Tapi yang di puskesmas ini perawatnya tidak bilang apa-apa, dia hanya lihat tangannya anak saya, terus dia langsung ukur diameternya menggunakan penggaris dan menggunakan pulpen, dia ukur, dia tandai, udah gitu dia setelah itu dia catat di jurnalnya dia, dan jurnalnya itu setelah dia catat saya diberikan seperti satu kertas gitu, dan saya harus bawa itu ke poli parunya, lalu saya bawa itu ke poli paru. Nah di poli paru dia cek dan dia surprise lagi, dia tanya gini, oke ibu boleh saya lihat ronsen paru-parunya yang sebelumnya untuk dibandingkan, kata dia. Ronsen paru-paru yang sebelumnya, oh ronsen paru-parunya tidak ada, saya bilang gitu, saya tidak melakukan ronsen paru-paru. Dan dia seperti agak wah gitu ya, oh seperti itu ya, oh oke, kalau kayak gitu ibu harus ronsen paru. Akhirnya saya ronsen paru ya. Besoknya saya bukan besoknya, beberapa hari kemudian saya pergi ke rumah sakit yang bisa ronsen paru anak saya. Lalu kembalilah saya ke puskesmas untuk dibacakan hasil ronsen paru tersebut. Nah setelah di puskesmas itu kembali saya berhadapan dengan dokter ya, dan dokter juga bertanya kembali, di mana ya Bu ronsen paru anak ibu yang pertama. Nah di situ saya kasih tahu lagi ke dokter ini, Bu dokter, saya waktu itu tidak dianjurkan atau tidak diberikan informasi bahwa setelah ini disarankan, maksudnya tidak disarankan setelah tes mantuk lalu ronsen paru. Jadi saya tidak tahu kan gitu, saya awam, saya tidak tahu. Waktu dokter bilang tes mantuk saya ikuti, hanya seperti itu saja perjalanannya. Lalu dokter ini agak terdiam dan menjelaskan bahwa sebenarnya kalau case-nya seperti ibu tanpa ada ronsen paru itu sebenarnya bingung ya Bu, kata dia. Tapi ibu kan bawa ronsen paru dari yang kemarin baru saja ibu ronsen. Kita harusnya sih membandingkan sebelum dan sesudah untuk melihat hasilnya. Tapi karena ibu tidak ada ronsen paru yang awal, saya hanya bisa melihatnya, membacakannya berdasarkan tes mantuk yang sudah dilakukan. Nah, akhirnya dia membacakan hasil tes mantuk ya. Dia bilang kalau dari hasil tes mantuk anak ibu sudah bebas, tidak ada lagi TB. Ya, tapi kalau misalkan dari hasil ronsen, saya memang lihat ada sedikit bercak, tetapi dari bercak ini saya tidak bisa bilang apakah itu ada bakteri atau tidak, karena bisa jadi bercak tersebut itu sebenarnya adalah sisa yang bakterinya sudah tidak aktif dan lama-kelamaan memang akan hilang. Tapi saya tidak mau berdasarkan dengan ronsen karena tidak ada ronsen pembanding. Jadi saya hanya bisa membacakan dari hasil tes mantuk, dan dari hasil tes mantuk ya anak ibu sudah dinyatakan bersih, sudah dinyatakan bahwa TB-nya sudah selesai. Jadi terapi sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Nah, saya sebenarnya senang sekali, bersyukur sekali. Tapi saya agak merasa kenapa saya tidak disarankan untuk melakukan ronsen paru, itu saja sih. Jadi buat para bunda, ibu-ibu di sini yang mengalami hal yang sama, beberapa nasihat yang bisa saya bilang, walaupun baru melahirkan dan pandemik, usahakan tetap melakukan imunisasi. Jangan telat seperti saya. Itu satu. Dua, apabila ternyata diketahui bahwa anak ibu itu terkena TB dan harus melakukan tes awalnya, tes mantuk, minta disarankan supaya melakukan juga ronsen paru sekaligus. Ketiga, apabila satu puskesmas tidak bisa melakukan tes TB, usahakan cari puskesmas lain. Tidak usah terlalu terpatok dengan rumah sakit. Tapi kalau pengalaman saya, kita juga bisa saat ini mengandalkan puskesmas, karena puskesmas sudah juga dilengkapi oleh para dokter dan para dokter yang ahli juga
gitu. Dan saya melihat dan merasa puas sekali dengan pelayanan puskesmas yang ada di daerah saya ini. Saya bersyukur sekali dengan pelayanan puskesmas di sini dan para perawat di sana. Jadi jangan takut, jujur pusat pelayanan kesehatan masyarakat sudah jauh lebih baik saat ini. Nah, ini adalah sedikit perjalanan selama 6 bulan pengobatan TB anak saya, dan bersyukur sekali, terima kasih Tuhan karena akhirnya kita berhasil melewatinya. Buat ibu-ibu yang masih berjuang untuk terapinya, semangat dan jangan menyerah. Oke, ekonomi apapun itu ya mungkin agak mahal pengobatannya, tapi bisa gunakan cara saya dengan konsultasi online, karena konsultasi online itu jauh lebih murah dibandingkan kita datang ke rumah sakit. Nah, untuk itu saya juga mau memberitahukan beberapa obat yang saya gunakan, baik itu yang berasal dari rumah sakit maupun obat yang akhirnya saya gunakan untuk pengobatan anak saya ini. Nah, oke. Ibu-ibu, maaf sebelumnya untuk menjaga keamanan dari peraturan YouTube agar tidak memberikan obat-obatan merek tertentu, maka dalam hal ini saya akan menginformasikan berdasarkan artikel yang saya dapatkan, dan ini juga yang saya lakukan dan saya dapatkan untuk pengobatan anak saya selama 6 bulan, yaitu untuk anak yang terdiagnosis TBC aktif, dokter akan memberikan 3 pengobatan yang terdiri dari 3 jenis OAT, yaitu isoniazid, pyrazinamide, dan rifampicin. Obat-obatan ini harus dikonsumsi setiap hari selama 2 bulan. Kemudian untuk 4 bulan selanjutnya hanya 2 jenis obat yang diteruskan, yaitu rifampicin dan isoniazid. Oh ya, saya juga mau koreksi bahwa bukan 3 bulan ya Bunda, ibu-ibu semuanya. 2 bulan pertama itu mengkonsumsi 3 jenis obat ini, dan 4 bulan selanjutnya baru hanya rifampicin dan isoniazid. Yang saya lakukan adalah di 4 bulan selanjutnya saya pure hanya menggunakan obat dari apotek dengan kandungan rifampicin dan isoniazid ini. Memang secara brand atau merek berbeda dengan obat yang diberikan oleh dokter di rumah sakit, tetapi secara kandungan itu sama, jadi tetap bisa berfungsi. Karena seperti artikel ini pun katakan bahwa obat-obatan dengan 3 kandungan inilah yang digunakan untuk terapi TB. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk nonton channel saya yang episode kali ini. Semangat terus menghadapi apapun situasi kita saat ini, dan percaya bahwa kita pasti mampu melalui ini semua. Jangan lupa like, share, and subscribe channel aku ini ya. Terima kasih buat support dan dukungannya. Dah.